Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safamika Alifa. Saya berasal dari kelas 1BD4 Teknik Informatika. Pada penelitian kali ini, saya membuat sistem customer segmentation menggunakan algoritma K-means clustering dengan tujuan penelitian untuk mengelompokkan customer berdasarkan pola pengeluarannya sehingga nantinya dapat diketahui customer mana yang termasuk low spending, medium spending, dan high spending. Pada penelitian ini, saya menggunakan dataset customer transaction yang diperoleh dari Kaggle dengan format CSV. Namun sebelum datanya digunakan, saya terlebih dahulu melakukan normalisasi database. Tujuannya agar struktur data menjadi lebih rapi, tidak terjadi redundansi, dan lebih mudah dikelola. Setelah itu, saya membuat Entity Relationship Diagram atau yang biasa kita sebut dengan ERD menggunakan MySQL Workbench. ERD ini merupakan hasil normalisasi dari dataset CSV tadi sehingga data terbagi ke dalam beberapa tabel yang saling berhubungan seperti tabel customer, transaction, main chart, dan kategori. Selanjutnya, struktur database tersebut saya implementasikan ke MySQL database. Setelah semua tabel berhasil dibuat, saya mengimpor data dari file CSV ke masing-masing tabel sesuai entitasnya. Pada penelitian ini, saya hanya menggunakan tabel transaction sebagai sumber data utama karena tabel tersebut berisi informasi transaksi yang dibutuhkan untuk melakukan customer segmentation. Setelah database siap, saya menghubungkan MySQL database dengan Jupyter Notebook untuk menggunakan library MySQL Connector. Dengan koneksi ini, saya dapat mengambil data langsung dari database untuk diproses pada tahap machine learning. Nah, sekarang dari data yang sudah disiapkan tadi, kita akan membuat modelnya. Sebelum membuat modelnya, saya jelasin dulu ya tahapannya. Nah, tahap pertama tadi sudah saya jelaskan, itu merupakan tahap input data. Saya juga mengimport library Pandas, Seaborn, dan Matplotlib. Setelah datanya berhasil diambil dari database, tahap berikutnya adalah eksplorasi data. Pada tahap ini, saya melakukan pemeriksaan data awal terhadap dataset dengan menampilkan beberapa baris data menggunakan fungsi head, melihat informasi dataset menggunakan fungsi info, melihat statistik deskriptif menggunakan fungsi describe, kemudian melakukan pengecekan missing value dan data duplikat. Tujuan tahap ini adalah memahami struktur data, selain itu memastikan bahwa data yang akan digunakan sudah sesuai dan siap untuk dianalisis. Kode notebook dari Kaggle ini saya jadikan referensi untuk membuat codingannya, tapi implementasinya saya ubah sesuai kebutuhan penelitian. Karena data saya disimpan di MySQL, saya tidak lagi menggunakan read CSV, melainkan mengambil datanya langsung dari database. Selain itu, saya juga mengembangkan proses machine learning-nya karena pada kode notebook tersebut belum dikembangkan dengan machine learning. Setelah data dipastikan bersih, saya melakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga atau exploratory data analysis atau biasa disebut dengan EDA. Pada tahap ini saya menggunakan beberapa visualisasi, yaitu pair plot untuk melihat hubungan antar variabel, distribution plot untuk melihat distribusi data, dan KDE plot untuk melihat kepadatan distribusi data. Tujuan EDA adalah memahami karakteristik dan pola data sebelum masuk ke proses preprocessing. Tahap keempat adalah preprocessing data. Pada tahap ini saya melakukan feature engineering, yaitu proses membuat fitur baru dari data yang sudah ada agar lebih mudah diproses oleh machine learning. Nah, pada penelitian ini transaksi dikelompokkan berdasarkan atribut customer ID sehingga menghasilkan dua fitur baru menggunakan atribut transaction amount, yaitu total spending sebagai jumlah total pengeluaran dan average transaction sebagai rata-rata nilai transaksi setiap customer. Selanjutnya, kedua fitur tersebut dinormalisasi menggunakan standar scalar agar memiliki skala yang sama sehingga proses clustering dengan algoritma K-means menjadi lebih optimal. Setelah data selesai diproses, tahap berikutnya atau tahap kelima adalah menentukan jumlah cluster yang paling optimal menggunakan elbow method. Pada metode ini, saya menghitung nilai WCSS untuk beberapa nilai K. Kemudian, membuat grafik elbow method berdasarkan grafik tersebut terlihat titik siku berada pada K3, sehingga jumlah cluster yang digunakan penelitian ini adalah 3 cluster. Tahap selanjutnya atau tahap keenam adalah pelatihan model menggunakan algoritma K-means clustering. Model menggunakan data yang sudah dinormalisasi menggunakan standar scalar tadi sebagai input. Kemudian membentuk 3 cluster sesuai hasil elbow method. Selanjutnya, setiap customer dikelompokkan ke centroid terdekat sehingga menghasilkan label cluster 0, 1, dan 2. Setelah proses clustering selesai, lanjut ke tahap berikutnya atau tahap ketujuh, yaitu dilakukan evaluasi terhadap model menggunakan Silhouette score. Pada penelitian ini diperoleh nilai Silhouette score
sebesar 0,7323 yang menunjukkan bahwa hasil clustering memiliki kualitas yang baik karena setiap cluster memiliki pemisahan yang cukup jelas. Selain itu, saya juga melihat jumlah anggota pada setiap cluster menggunakan fungsi group by atau value counts dengan hasil cluster 0 sebanyak 38.686 customer, cluster 1 sebanyak 7.273 customer, dan cluster 2 sebanyak 4.041 customer. Setelah model selesai dibangun dan dievaluasi, tahap selanjutnya adalah menyimpan model. Pada tahap ini, model K-means beserta standar scalar disimpan ke dalam file pickle agar dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan proses pelatihan ulang setiap kali web dijalankan. Model ini kemudian dipanggil oleh framework Flash untuk menampilkan customer segmentation. Tahap terakhir adalah tahap output. Pada tahap ini ditampilkan hasil customer segmentation ke dalam 3 label, yaitu label 0, 1, dan 2, yang dilakukan interpretasi menjadi low spending, medium spending, dan high spending. Hasil tersebut divisualisasikan dalam bentuk diagram batang sehingga hasilnya mudah dipahami. Melalui diagram batang ini dapat melihat tingkat pengeluaran customer sehingga dapat membantu dalam analisis perilaku customer dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, ini merupakan tampilan dari website Customer Segmentation Dashboard menggunakan algoritma K-means clustering. Nah, pada sumbu X-nya terdapat kategori customer yaitu low spending, medium spending, dan high spending. Dan pada sumbu Y-nya terdapat jumlah customer. Nah, di sini bisa diketahui jumlah customernya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian customer segmentation menggunakan algoritma K-means clustering. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.